Kita semakin seru nih Bu ya obrolannya kita pagi hari ini, karena kalau kita ngomongin masalah COVID, kita kalau hanya diem aja kita nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus ada sebuah kreativitas, sebuah ide gitu ya. Ada penyatuan dari keluarga dan putra putri, semua anggota keluarga memang harus terlibat bagaimana agar kita tetap bertahan di masa sulit seperti ini gitu ya. Oke Ibu, kalau misalnya kita berbicara masalah pendapatan keluarga gitu Bu ya, yang paling dekat untuk saat sekarang ini apa ini Bu? Maksudnya yang bisa menghasilkan rupiah dalam waktu dekat yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK dan bisa dilakukan oleh keluarga yang ada di rumah ini Bu? Ya itu, jadi yang paling bisa dilihat untuk menambah penghasilan itu ya kreativitas dari ibu-ibu di kreativitas Ibu ya. Jadi melibatkan semua keluarga. Jadi kami harapkan karena di masa pandemi ini banyak yang bekerja dari rumah, jadi mungkin suami kehilangan mata pekerjaan, jadi ayo bahu membahu di sana. Jadi bergotong royong. Kalau ibu sudah menghasilkan sesuatu, baik itu kerajinan atau mungkin makanan berupa produknya, jadi putra putrinya yang mungkin bisa klik di foto, jadi mau dipasangkan. Digitalisasi sekarang. Media sosial itu sekarang, tapi memang harus hati-hati. Jadi kadang-kadang nanti banyak yang pesan, kita yang nggak siap. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini yang paling kelihatan itu usaha dari keluarga tersebut. Jadi melengkapi pernyataan apa yang sudah disampaikan dari dokter saya tadi, ya memang anak muda memang ini adalah sebagai pendobrak untuk sesuatu ide-ide cemerlang kreatif gitu Bu ya. Mungkin kita juga bisa memasarkannya antar keluarga dulu, mungkin di grup-grup arisan, jadi antar kita sama-sama, jadi putra putrinya itu juga punya teman, yuk ibuku buat ini loh, coba ini masakan rumah loh seperti ini, artisnya beda kan dengan yang di restoran, coba ternyata enak, dan dia besoknya lagi memesan, nah itu kan peluang itu. Jadi diharapkan satu keluarga itu, mulai dari keluarga dulu, kalau sudah keluarga semua seperti itu, yang mana nantinya akan menjadi masyarakat Bali, ini akan luar biasa. Jadi kita sebetulnya yang terpuruk pada saat ini yang di perkotaan. Karena di perkotaan itu tidak punya lahan, tidak punya dia kos-kos seperti itu kan. Di kota Denpasar daripada yang di sini di Batu Riti ini, dia kan punya lahan sedikit, dia bisa menanam apa, dia bisa dengan tetangganya, yuk kita barter yuk, saya punya lombok, yang punya tomat banyak, seperti itu. Jadi mengurangi pengeluaran ya Bu, bisa juga demikian ya. Penghematan, jadi usaha penghematan pendapatan keluarga, jadi bisa mengurangi pengeluaran jadi ya. Bisa mungkin kita menyisihkan sedikit, maksudnya kita mau satu hari itu kita umpamanya 50.000, yuk kita sisihkan 5.000, 45 aja kita habiskan. Kenapa sih tidak ada salahnya kita menabung? Di masa pandemi, walaupun tidak mungkin itu untuk menabung, tapi kalau mau menyisihkan sedikit tetap bisa ya. Oke, baik. Untuk sahabat Komson Bali, silahkan menghubungi kami di 08191973973973. Mungkin mau bertanya tentang usaha peningkatan pendapatan keluarga di masa pandemi COVID-19, kami persilakan Ibu. Oke, ini Ibu mungkin bisa dijawab ini. Semua media sudah dicoba nih. Jadi Ibu ini merantau dari luar Bali, kemudian di Bali, kemudian di sini punya usaha kue-kue. Ya di masa pandemi ini semua media sudah dicoba, tapi kok masih belum ada peningkatan untuk pendapatan. Mungkin daya belinya masih lemah, ini gimana nih Bu? Ya, jadi Bu Delby ya, Mbak Delby di Pamogan. Baik. Jadi kita memang harus menerima. Jadi pertama kita menerima dulu, tapi jangan putus asa di sini. Jadi tetap berkreativitas. Jadi mungkin inovasi kuenya yang ditampilkan beda. Mungkin kalau monoton yang seperti itu mungkin jenuh ya, namanya juga kue ya. Dan itu coba dilihat sekarang pasarnya siapa, mau pasarnya anak-anak muda atau ibu-ibu rumah tangga atau kantoran mungkin. Nah, jadi titik dari customer kita harus lebih jelas dulu gitu Bu ya. Harus lebih jelas dulu. Sekarang mulai karena kenapa kok tidak laku kan itu. Nah memang masa pandemi
Kita harus akui itu. Jadi daya beli masih kurang. Daya beli berkurang, tetapi kita harus tetap berinovasi. Kita berusaha, berupaya bagaimana caranya supaya kue-kuenya Mbak Delby itu ya diminati lagi. Yang minimal orang itu mau melihat terus mencicipi dan membeli langsung. Jadi kembali lagi ke inovasi Bu ya Bu. Kalau misalnya kue ini kan ada beberapa, mungkin ini Mbak Delby ini adalah salah satu dari ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha gitu. Kalau segmen mungkin dijual di pasar, di online atau di beberapa media lain itu memang harus beda ya Bu ya. Mungkin ini dari tim penggerak PKK mungkin ada sebuah solusi, ada inovasi di bagaimana? Ya. Jadi kami sampaikan sekali lagi Pak Delby, itu memang ada pasarnya khusus. Jadi kita harus melihat peluang itu untuk siapa kira-kira ini pasar kuenya Pak Delby. Betul. Jadi ciptakan di situ inovasi sehingga yang senang sama kue, jadi dia akan bisa, oh ini kok ada kue baru, varian baru ini, coba kita beli ya. Seperti itu dia nyicipin, ternyata enak. Atau mungkin disesuaikan dengan daya beli masyarakat sebagai segmen dari produk kita itu Bu? Betul itu juga salah satu. Segmen daya belinya juga kita harus perhatikan. Jadi mungkin dulunya jumbo ya, sekarang coba buat yang kecil sehingga harganya lebih terjangkau. Jadi ini sebuah kreativitas, sebuah inovasi yang memang harus dimunculkan Bu ya. Berupaya, berusaha terus. Tidak boleh menyerah. Kalau kami mengarahkan di tim penggerak PKK, yuk kita jangan mengeluh, mari kita berpeluh. Harus berpeluh. Jangan mengeluh tapi berpeluh ya Bu ya. Untuk menghasilkan bundi-bundi ya. Baik, untuk sahabat Thompson Bali, kita buka line telepon lagi di 08191993973973. Untuk sahabat Thompson Bali yang ada di rumah, silahkan bertanya tentang tema kita atau topik kita pagi hari ini adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga di masa pandemi COVID-19. Ya, bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali. Oke, Ibu, kita bahas dulu kepada Ibu Sayu. Ibu Sayu, ini kalau misalnya di masa pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah gaya hidup yang memang harus dirubah ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Kalau gaya hidup untuk yang sebelum pandemi yang bisa dirubah ini Bu, apa ini Bu? Khususnya anak-anak muda dulu deh. Kalau dampak dari pandemi ya, itu pertama kan karena teknologi sebenarnya juga ya memungkinkan gitu, sehingga lifestyle harus berubah ya, gaya berbisnis berubah, gaya jualan berubah, gaya belajar berubah, gaya berbelanja juga berubah, gaya membayar juga berubah. Jadi kita harus siap dengan perubahan itu. Betul. Karena kalau kita tidak siap pasti tergilas gitu ya. Boleh nggak saya nyambung tadi ya yang masalah disampaikan oleh Mbak Delby? Mbak Delby, oke. Jadi gini, hari gini kan semua orang pasti melakukan penghematan. Kalau misalnya beli pasti lebih mahal, gimana kalau buat sendiri gitu ya? Harusnya kan lebih murah. Nah, menurut saya mungkin Mbak Delby ada kalanya jangan jual kue gitu ya, tapi tawarkan jasa kursus bikin kue. Tepungnya sendiri apa dengan 1 juta Anda akan bisa buat 5 macam kue. Tepungnya semuanya dari saya, tinggal sediakan tempat aja. Jadi udah dapat 1 juta akan pemasukan gitu. Terus kemudian nanti itu pasti saya yakin itu ada peminatnya. Jangankan belajar bikin kue, cuma toko-toko bahan kue saya lihat selama pandemi rame terus. Kenapa? Karena orang pingin juga belajar gitu, pingin juga mencoba mungkin peruntungan mereka, siapa tahu dengan bikin kue untuk konsumsi sendiri lebih murah, kalau dijual juga mungkin dapat untung gitu ya. Jadi orang pengen belajar, artinya mendorong kita untuk meningkatkan keterampilan kita. Jangankan bikin kue, bibit-bibit tanaman juga ramai sekarang, karena pengen bisa nanam sendiri. Nah itu yang dimanfaatkan, jadi jasa pelatihannya, jadi misalnya gimana caranya merawat tanaman, mungkin lebih ke jasa itu. Karena kita harus sadari bahwa setiap orang pasti melakukan penghematan. Kita tidak bisa mendorong menciptakan demand dengan cara-cara seperti itu.
paksa, kemarin dia udah beli kue kita, WA lagi, ini ada kue lagi, kan nggak mungkin gitu. Oh betul. Bayangkan di setiap hari kita ada berapa produk gitu ya yang nawarin ke kita gitu melalui akun-akun media kita, kan itu tidak mungkin. Jadi kita coba cari celah yang lain seperti tadi, misalnya bikin itu kursus kue gitu, atau kursus bikin nasi kuning dengan semua lauknya gitu misalnya ya, sehingga hari Minggu misalnya belajar bikin nasi kuning dengan lauknya, ya udah sekaligus dimakan kan. Wah, gitu ya. Ini sebuah ide yang mungkin tidak terpikirkan buat para usaha-usaha rumahan yang ada di rumah ya Bu ya. Jadi untuk sahabat Thomson Bali yang mungkin yang jago bikin kue, Ya, kalau mungkin bikin lawar, coba diajarkan ke rumah bikin lawar yang enak gitu ya. Karena sekarang ini daya belinya mereka turun, kita buka kursus singkat. Iya, betul. Bener. Ini coba ya beralih ke sana. Karena pada dasarnya di kondisi seperti ini semua orang ingin meningkatkan keterampilannya. Siapa tahu nanti ada situasi begini lagi, dia siap udah bisniskan itu. Jadi memberikan sentuhan-sentuhan bisnis pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi sekali lagi untuk sahabat Thomson Bali ini sebuah, tadi saya juga nggak kepikiran seperti itu ya Bu ya. Jadi yang punya usaha, yang punya mungkin usaha makanan, usaha kerajinan yang mungkin daya belinya sekarang lagi turun, harus dibuka pelatihan, kursus-kursus singkat mungkin untuk beberapa orang dengan mungkin nilai rupiah yang tidak begitu tinggi yang bisa dicapai oleh masyarakat sekitar. Ini bisa menjadi sebuah peluang lagi ya Bu ya. Atau mungkin bikin channel YouTube itu untuk masak apa gitu ya. Jadi dari viewsnya kan dapat duit juga gitu. Ternyata jadi kalau isinya tadi saya bilang, saya ambil sebuah kesimpulan dari Ibu Made Swastini, bukan waktunya untuk mengeluh, tapi waktunya untuk berpeluh. Kalau kita manfaatkan masa pandemi ini untuk belajar, kan itu kesempatan yang luar biasa. Orang-orang yang pandai masak, pandai apapun bersedia untuk berbagi. Kan banyak banget webinar gratis, kursus gratis dan lain sebagainya. Jadi bagi mereka-mereka yang ingin meningkatkan keterampilan, inilah kesempatan. Belajar gitu. Baik, Ibu Made selaku tim penggerak PKK Provinsi Bali di menit-menit terakhir mungkin ada himbauan atau mungkin ada pesan untuk masyarakat Bali ini bagaimana agar kita mempunyai pendapatan lebih gitu ya. Jadi jangan meratapi di masa pandemi ini adalah apa usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Silakan Ibu. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kader PKK di Provinsi Bali dimanapun berada. Mari kita bersama-sama di masa pandemi ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kita memang harus berusaha, jadi kita harus berusaha dan tetap kita bersyukur dan tidak lupa kita dengan berdoa. Jadi 3B itu harus kita laksanakan. Mari kita sama-sama, karena pandemi ini kita hadapi bersama, kita tidak boleh menyerah. Yuk kita bangkit, supaya keluarga-keluarga kita menuju keluarga yang sejahtera dan bahagia ke depannya. Baik, terima kasih. Kalau Ibu Sayu ini selaku dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana ini, bagaimana Bu? Ada pesan nggak Bu? Bisnis yang benar-benar kayaknya deket yang langsung menghasilkan rupiah gitu. Apa ini Bu? Ditanya gini, Ibu, saya semangat nih mau buka usaha bisnis. Tolong kasih tahu kami bisnis apa yang cocok dan berhasil. Itu benar-benar. Saya bilang, maaf saya bukan dukun. Tapi pakar. Betul. Menurut saya begini, hidup kita adalah tanggung jawab kita. Kita tidak bisa memindahkan risiko-risiko yang kita hadapi atau keadaan-keadaan yang kita hadapi kepada orang lain atau kepada pemerintah. Itu adalah tanggung jawab kita. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, karena itu tanggung jawab kita, lakukanlah sesuatu untuk mengatasi hal itu. Jadi kita jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Karena kita fokus pada masalah tidak akan memperbaiki keadaan gitu. Jadi lebih baik kita di kegelapan gitu menyalakan lilin kan gitu ya. Kalau tidak bisa lampu yang terang gitu. Jadi kitalah yang memegang kendali atas diri kita mau seperti apa. Orang lain
boleh memberikan masukan, tetapi tetap keputusan itu ada pada diri kita. Jadi kita yang menentukan nasib kita, bagaimana kita yang menentukan gitu. Jadi oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah tanggung jawab kita, mau mengeluh ke siapa lagi? Semuanya juga sama. Mau mengeluh ke pemerintah, pemerintah juga urusannya banyak. Ya lebih baik kita fokuslah atasi permasalahan kita sendiri dengan semua daya kreasi kita. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong ya buat narasumber kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sayu dan Ibu Madit selaku tim penggerak PKK Provinsi Bali dan dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali tentunya. Terima kasih Ibu waktunya. Lain waktu kita akan ngobrol lagi dengan program-program yang lain ya. Dan terima kasih juga buat Ibu Sayu. Mudah-mudahan nanti ada. Terima kasih banyak dan juga mohon maaf nih kalau seandainya ada hal yang nggak berkenan tadi ya. Saya tunggu nanti ini Bu bisnis-bisnis yang benar-benar spektakuler gitu ya untuk menghadapi gitu ya. di masa pandemi seperti ini Bu. Terima kasih waktunya, sampai ketemu lagi Bu. Oke. Baik, untuk sahabat Thomson Bali, terima kasih untuk semuanya, untuk sahabat Thomson Bali yang sudah menyimak talk show kita pagi hari ini dari tim penggerak PKK Provinsi Bali di topik usaha peningkatan pendapatan keluarga di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bayu Permadi pamit, tetap di Thomson Bali. Sampai jumpa.